قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam yang baik ini kita masih dimudahkan Allah untuk sampai di tempat majelis ilmu ini. Mudah-mudahan setiap kita dimudahkan mendapatkan surganya Allah. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, malam hari ini kita akan bahas tafsir ringkas surat At-Tariq. Wa summiyat hadhihi suratu bi surati At-Tariq. Disebut surat ini dengan surat At-Tariq. Wa summiyat aidan As-Sama'i wat-Tariq. Juga nama lainnya adalah surat As-Sama'i wat-Tariq. An Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri As-Sama'i wat-Tariq As-Sama'i dzatil buruj wa nahwihima minas suwar. Jadi Nabi membaca dalam salat zuhur dan asar As-Sama'i wat-Tariq dan Sama'i dzatil buruj atau sejenis dua surat ini. Nah, di antaranya disebutkan di sini kama fi hadits Jabir bin Samurah. Jadi Nabi membaca di salat zuhur atau asar surat yang sepanjang atau sejenis ini, As-Sama'i wat-Tariq atau As-Sama'i dzatil buruj. Pernah kejadian ada satu orang laki-laki bernama Abdurrahman bin Khalid Al-Adwani. Abdurrahman bin Khalid Al-Adwani katanya annahu absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyriqith Thaqif. Khalid Al-Adwani ini melihat Rasulullah SAW di pasar Bani Thaqif. Bani Thaqif ada di Taif. Seperti kita ketahui, Nabi pernah datang ke Taif dan berdakwah di Taif sebelum hijrah. Makanya surah At-Tariq ini Makkiyah. Kenapa? Karena turunnya sebelum hijrah. Kata beliau, wa huwa qa'imun ala qausin. Waktu itu Nabi berdiri dan Nabi memegang qaus, semacam busur. Qaus ini busur, ya memang. Jadi atau tongkat, wallahu taala alam, au asa, karena ala qausin au asan. Hina atahum yabtagi indahumun nasra. Ketika Nabi datang, kan Nabi berdakwah ya kan pada orang-orang Taif, Bani Thaqif. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak. Kan sampai Nabi dilempari oleh anak-anak orang Taif ini batu-batuan. Nah, intinya sami'tuhu yaqra. Kata dia, Khalid Al-Adwani ini, dia masih kafir waktu itu. Aku mendengar Nabi membaca surat ini, Was-Sama'i wat-Tariq, hatta khatamaha, sampai selesai. Jadi orang kafir ini dengar surat ini dan dia masih kafir. Kemudian
Faqala fawa'aituha fil jahiliyah wa ana musyrikun. Kata Khalid Al-Adwani, saya mendengar apa yang Nabi baca As-Sama'i wa Tariq dan aku hafal, dan aku dalam keadaan musyrik. Bayangkan di zaman itu orang musyrik sekali dengar hafal. Menunjukkan di zaman itu memang zaman keemasan. Menghafal lebih mudah daripada nulis. Zaman kita ini menghafal juga susah, nulis juga susah. Sama saja. Nah, tsumma qara'tuha fil Islam. Setelah Khalid Al-Adwani ini masuk Islam, aku membaca ulang artinya apa yang aku hafal di masa masih musyrik. Sekarang juga banyak kok. Kalau sekarang orang yang non muslim yang sudah hafal, kalau habis bersin bilang hamdalah, ya kan. Kemudian dia pun biasa kadang, apalagi yang dulunya muslim lalu keluar dari Islam, masih hafal yang begini-begini. Intinya ini di zaman jahiliyah seperti itu. Qala fada'atni sakifun faqalu madza sami'ta min hadzal rajul. Orang-orang Sakif kemudian memanggilku, kata Khalid Al-Adwani, apa yang kamu dengar dari Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan membaca surat At-Tariq. Sekali dengar langsung dihafal. Allahu Akbar. Jadi maka itu ikhwan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Gimana hadisnya? Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Orang-orang yang terbaik di zaman jahiliyah akan menjadi orang-orang terbaik dalam Islam kalau mereka faqih. Artinya Khalid ini waktu masih kafir sudah hafal surat At-Tariq. Begitu masuk Islam, dia tinggal mengulang apa yang ada di hafalannya. Ini beliau. Jadi betul di sini surat At-Tariq makkiyatun wa naqala al-ijma' ala dzalika ghairu wahidin min al-mufassirin. Jadi sebelum hijrah Nabi. Kemudian min mawdu'at allati ishtamalat 'alaiha suratu, di antara isi surat ini pertama al-qasamu ala anna kullu nafsin 'alaiha hafadhatun minal malaika. Setiap jiwa itu ada yang mencatat malaikat. Namanya Raqib dan Atid. Maaf, itu bukan nama malaikat tapi nama pekerjaan malaikat, al-hafadhah, mencatat amal baik dan buruk. Kedua, iqamatul adillah ala anna Allah Ta'ala qadirun 'alal ba'si. Telah tegaknya dalil bahwa Allah akan membangkitkan semua kita di hari kebangkitan. Yang ketiga adalah tanwihu bi sya'nil Qur'ani wasidqi ma dzukir fihi minal ba'si wa isbatu annahu min indillah. Dari sini yang ketiga menunjukkan benarnya apa yang Allah sebutkan dari hal-hal yang terkait dengan alam setelah kematian atau hari kebangkitan. Kemudian yang keempatnya tahdidul musyrikina wa tasbitun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wa'duhu bi annal akibata lil mu'minin. Jadi tahdid, peringatan keras kepada orang-orang musyrik, ya, dan penetapan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tidak goyah, beliau dalam keadaan thabit, ya, dalam keadaan beliau mantap, sama sekali tidak bergeming dengan keyakinan. Dan semua sahabat yang masuk Islam walaupun disiksa kayak apa, tetap mereka tegar. Coba lihat Sumayyah, coba lihat Yasir, Bilal, Khabbab bin Al-Arth. Orang-orang yang disiksa kayak apa, tetap mereka teguh. Nah, baik, kemudian tadi tambahan min fadail hadhihi surah, fadilah surat At-Tariq ini disebutkan tadi yang pertama apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ya hadha surah, hadhihi surah, Nabi membaca surat ini waktu duhur dan asar. Fi dhuhri wal asri was sama'i dzatil buruj was sama'i wat tariq wa syabahaha. Kadang-kadang as-sama' dzatil buruj atau juga as-sama'i wat tariq. Baik, sekarang kita lihat ayat yang pertama.
Kalimat was-sama'i wat-tariq, demi langit. Kemudian wat-tariq, dan demi tariq. Ma makna tariq? Disebutkan dalam ayat berikutnya an-najmus tsaqib. Jadi kalau ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Nah, dalam surat yang lain, di surat Adz-Dzariyat, was-samaa'a banainaha bi aidi wa inna lamusiun. Kata Allah, dan langit kami bangun dengan ya tentu dengan aidin, dengan kekuasaan kami, dengan tangan kami, kata Allah. Wa inna lamusiun. Kami benar-benar akan menjadikan luas. Langit ini benar-benar luas. Dan sahih, langit ini sangat luas. Tidak bisa dibayangkan. Nah, matahari itu adalah bintang yang terdekat. Sedangkan di langit bintangnya jutaan yang segede matahari itu. Bahkan ada yang lebih besar dari matahari. Ini luar biasa. Jadi oleh karena itu, at-tariq ini adalah kaukab awin najmi alladhi yadhharu bil-lail wa yakhtafi bin-nahar. Begitu kata para mufassirin. Yang dimaksud dengan tariq adalah bintang yang nampak di waktu malam, yang tersembunyi di waktu siang. Jadi kalau kita tadi siang mau cari bintang, kelihatan nggak? Susah. Bismillah. Ya mohon maaf, saya minum. Nah, yuqalu taraka yatruku turuqan ay ja'a lailan. Jadi oleh karena itu, di antara sejumlah tafsir, at-tariq itu adalah ya, al-kaukab. Dia adalah bintang. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang memanakan bahwa at-tariq dalam bahasa Arab adalah al-ityan bil-lail, juga sahih ya. Artinya datangnya di waktu malam, karena bintang ini datangnya di waktu malam. Sebenarnya bukan bintangnya yang datang di waktu malam, cuman kita baru bisa ngelihat ketika malam hari. Dan memang di siang hari tidak terlihat karena cahaya matahari yang menerangi ya. Wallahu alam. Nah, kemudian adapun ucapan wa ma adraka mat-tariq di ayat kedua, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan at-tariq? Maka disebutkan di sini, ini tadi pertanyaan saja. Ya, bukan berarti menunjukkan bahwa Allah tidak tahu. Allah tahu. Nanya begitu terserah dia. Seperti juga al-qari'ah, mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah? Yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, dan ini tafsir Quran bil Quran, an-najmu tsaqib. An-najmu as-saqib maksudnya an-najmul mudhi'u al-mutawahhij. Dia adalah bintang yang bercahaya atau yang cahayanya menembus. Maka dari itu kalau dikatakan saqaban najmu ay idza adha'a, sesungguhnya bintang ini dia bercahaya ketika apa? Ketika dia mengeluarkan sinar atau cahayanya. Ini tentang an-najmus saqib. Dan kalau dibilang bahwa tariq adalah bintang yang menembus, dan bintang yang kelihatan atau menembus ini kan di waktu malam kelihatannya. Dan itu yang Allah Ta'ala bersumpah menunjukkan bintang-bintang ini juga memiliki kedudukan yang luar biasa. Tapi dia makhluk ya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya ya, di ayat yang keempat Allah Ta'ala berfirman, katanya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, bahwa tak ada satu jiwa pun melainkan ada al-hafiz, hafazah, orang yang malaikat yang menjaga, yang mencatat amal baik buruk. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi wa inna 'alaikum lahafizin, setiap kalian pasti ada yang mengawasi
kiraman katibin. Ya, di sisi Allah Ta'ala yang mencatat amalan-amalan kebaikan ataupun amalan keburukan. Semua dicatat. Ya, ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ucapan Allah Subhanahu wa taala dari yang tadi ini bahwasanya inna wa in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, menunjukkan bagaimana dengan wasawis atau khatarat yang ada dalam jiwa manusia. Sekarang disebutkan dalam surat Qaf, laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi sungguh Allah telah ciptakan manusia dan Allah telah tahu, Allah yang sangat tahu bagaimana bisikan hati manusia. Was-wasnya itu sudah diketahui, wasawis. Maka Allah Ta'ala yang maha adil terkait dengan was-was atau khatarat, lintasan dalam hati itu tidak dihukumi sebagai satu kesalahan. Jadi kalau terlintas dalam hati misalnya kita istighfar, maka tidak dosa. Cuman masalahnya kadang-kadang lintasan ini kemudian lanjut kepada amalan perbuatan. Jadi ucapan in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz sebagai satu keyakinan bahwa setiap kita pasti ada yang menjaga amal baik buruk kita dicatat. Makanya harusnya tidak perlu CCTV, nggak perlu juga satpam dan yang lain. Karena setiap kita sudah ada yang mengawasi. Makanya di kalangan salaf katanya idza khallauta fala taqul khallautu. Kalau engkau lagi menyendiri, jangan bilang aku lagi sendiri. Walakin qul alayya raqibu. Tapi katakanlah bahwa aku sedang ada yang mengawasi. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa malaikat yang mencatat ini, tadi kan al-hafadhah ini ada 2 malaikat. Sebagian penjelasannya di waktu maghrib itu berganti, wallahu ta'ala alam, antara malaikat yang satu dengan yang lain. Hanya Allah saja yang tahu. Terus bagaimana dengan hal-hal yang merupakan amalan hati? Apakah juga dicatat? Jawabannya yang ada di hati kita itu dicatat. Misalnya innallaha katabal hasanati wasayyi'at thumma bayyana dzalik wa man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah wa in hamma biha falaiha katabahallahu azza wa jalla indahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Jadi apabila kebaikan dan kejelekan ini kita lakukan, jelas ya kan, akan dihitung. Sekarang kalimat hamma bihasanah, orang yang punya niat baik dalam dirinya, lam ya'malha, tapi dia tidak mengamalkan. Contoh, malam ini antum misalnya tidak hadir, lalu sudah berniat mau hadir ke pengajian, lalu tidak hadir, kan tidak dikerjakan. Orang ini tetap dapat pahalanya, pahala pengajian walaupun dia tidak hadir. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahullahu azza wa jalla indahu 10 hasanat. Kalau dia mengerjakannya, tadinya sudah berniat lalu dia kerjakan, maka dia dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini oleh karena itu seseorang kalau bisa dia jangan pernah berhenti dari beramal saleh. Kalau bisa, karena kita nggak tahu, ya kan? Siapa tahu umur kita di tahun ini habis. Oleh karena itu di ayat yang kelima Allah mengingatkan, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq." Bismillah. Maka lihatlah manusia dengan dari apa dia diciptakan. Jadi apa yang membuat kita sombong, kata Syekh Ibrahim bin Adam, yang membuat kita sombong ini apa? Coba pikirkan. Kita kemana-mana, kalau kita bercermin, yang di wajah depan cermin itu adalah kumpulan tulang
dan daging yang dibungkus kulit, bener nggak? Yang nanti kalau kita makin tua makin jelek dan nanti kita semua tinggal tengkorak, bahkan semuanya hancur kecuali ajabudz dzanab. Ajabudz dzanab ini tulang ekor. Ini sebaiknya kita nggak ujub. Jadi kalau kita lagi ngaca, wah ini adalah tengkorak yang dibungkus kulit, kan gitu kan. Yang kedua, cara yang kedua supaya tidak ujub, kalau kita pergi kemanapun, maka di perut kita ini isinya calon najis, bener nggak? Begitu dikeluarkan jadi najis. Mau alasan apa yang membuat kita sombong? Sementara di perut kita isinya cuma najis yang kalau dikeluarkan. Jadi nggak usah sombong. Begitu juga seorang tidak boleh menyombongkan diri karena memang dia diciptakan dari air yang hina. Makanya disebutkan di sini, ya kan? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Cobalah manusia hendaklah memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang dafiq. Dafiq itu dia memancar dengan kencang. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, dan itu keluar dari tulang sulbi laki-laki atau juga tara'ib ini tulang dadanya wanita. Jadi ayat kelima, keenam dan ketujuh ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita diperintahkan Allah untuk melihat dari apa kita diciptakan supaya kita nggak sombong. Ada dulu Ihwan istilah orang kota dengan orang desa. Kalau menurut antum baik mana? Orang desa atau orang kota? Ya kita nggak tahu ya, tergantung. Orang desa yang baik ya banyak, orang kota yang baik juga banyak. Coba kita lihat tafsir tambahannya. Ma'in dafiq itu adalah dzi dafqin namanya. Dafiq itu di dafqin au madfuqin. Wa dafqu sabbun fihi daf'un wa sailanun bisur'ah. Gampangnya itu mengalir dengan sur'ah. Sur'ah itu dengan kencang. Sailan mengalir dengan kencang. Dafaq ini sabbun fihi daf'un. Jadi semacam disiramkan dan itu dengan tekanan, dan wasailanun bisur'ah. Dia mengalir dengan cepat. Wal maniyu wa aslu dafqin yadullu ala daf'i syai' kuduman. Dan mani itu sifat dasarnya tadi. Oleh karena itu setiap kita nih kasusnya sama. Kita ini dilahirkan dari ibu kita nikah dengan bapak kita, kan gitu. Dan ini sebab kejadiannya seperti itu. Khuliqa mimma'in dafiq, diciptakan Allah dengan air yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. As-sulbu bimana dhahru. Bimana dhahr. Nah, sulbi itu artinya dhahri, punggung. Wa qila kullu syai'in min adh-dhahri fihi faqarun wa huwa sulbun. Ini secara bahasa aja. Jadi yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Tara'ib adalah dhulu'is sadr. Tulang dada namanya tara'ib. Jadi di antara tulang dada dan punggung. Memang betul setiap kita ikhwan, apalagi kita laki-laki, dalam punggung kita ini ada keturunan kita sampai kiamat. Di tulang sulbinya. Dan apa yang ada hari ini adalah apa yang ada pada tulang sulbinya Nabi Adam. Jadi oleh karena itu kalau misalnya seseorang sekarang dia punya anak kita ini kan nasabnya kepada ayahnya. Kemudian nasabnya terus nanti akan sampai kepada Nabi SAW. Maaf, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, cuman kadang-kadang mana ya, hari ini kadang jadi ribut. Orang aku jadi keturunan Nabi. Saya dan antum keturunan Nabi bukan? Ya.
Nabi Adam, ya kan? Sahih. Jadi taraib adalah dhulu'is sadar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ya, disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, alam nakhluqukum min ma'in mahin, bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Ya, air yang hina, sahih. Kemudian kita sekarang. Ya, oleh karena itu disebutkan, kata Hasan al-Basri, la tatakabbar, atau juga janganlah kalian bersombong diri. Kenapa? Karena ya, manusia itu dahulunya keluar dari saluran kencing sebanyak 2 kali. Ini kata beliau. Kok 2 kali? Iya, yang pertama keluar dari kemaluan ayahnya berupa air mani, ya kan? Dan yang kedua dia keluar di saat dilahirkan oleh ibunya. Saat dilahirkan dari ibunya, maksudnya keluar dari kemaluan ibunya. Dan itu juga tempat keluarnya air kencing. Jadi intinya, ini kata Hasan al-Basri seperti itu. Makanya ya nggak bolehlah dia menyombongkan dirinya. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, dan sebelum innahu ala raj'ihi laqadir, di ayat yang ke-8 ya, ada beda antara air mani dan air madhi dan wadi, ya, jangan salah ya. Al-farqu baina al-mani wal madhi wal wadi. Kalau air mani dia tidak najis. Kalau madhi najis, wadi najis. Wadi adalah air, biasanya air yang keluar menjelang orang buang air kecil, itu wadi. Dan ini najis. Jadi istilahnya itu bagian muqaddimah lah. Sedangkan mani tidak. Adapun madhi, ya, itu najis. Beda yang kedua, al-mani tahir. Tadi mau ya sama ya. Yang kedua bedanya apa? Mani itu keruh dan baunya khas. Kalau air madhi tidak, dia bening. Ini yang laki-laki ya. Dan tidak bau. Kemudian yang ketiga, air mani ini memancar ya, keras, sedangkan air madhi tidak. Makanya kalau seseorang misalnya dia laki-laki, dia bermimpi basah, dia bermimpi itu tiba-tiba basah celananya, maka ini air mani dan ini wajib mandi. Dan ini perbedaan yang keempat, orang yang dia keluar air madhi, dia hanya berwudu, tidak usah mandi, dicuci kemaluannya dan berwudu. Tapi kalau air mani wajib dia berwudu. Wajib dia mandi, salah. Wajib dia mandi, dan dalam mandi ada wudunya. Ini kalau untuk mandi wajib ya. Kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madzaan. Saya adalah laki-laki yang gampang keluar air madhi. Fastahyaitu, aku malu anasala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi, karena Ali dengan Nabi adalah mertuanya Ali. Kemudian fa'amartul Miqdad bin al-Aswad, saya meminta Miqdad bin al-Aswad untuk menanyakan kepada Nabi, dan Nabi tahu yang punya masalah itu bukan Miqdad tetapi Ali bin Abi Thalib. Dari sini menunjukkan ada kalanya seorang laki-laki gampang keluar air madhinya. Berarti laki-laki ini harus segera apa? Segera nikah, ya kan? Seperti ada juga yang mahasiswa yang habis subuh tidur terus mimpi basah. Karena dia nanya, ya saya jawab, nanti sebelum duhur harus mandi. Oh iya. Habis duhur dia tidur lagi, mimpi basah lagi. Terus gimana? Sebelum asar harus sudah mandi lagi. Dan saya pesan, habis asar jangan tidur lagi. Khawatirnya tidur lagi, mimpi lagi. Orang ini berarti apa? Sudah, kalau bisa segera nikah. Ya.
segera dia menikah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah untuk mengembalikan manusia itu sangat mudah. Jadi Allah sangat mudah mengembalikan ciptaannya, dimatikan, ya, diambil rohnya, dikembalikan dan dihidupkan lagi dan seterusnya. Bagi Allah sangat mudah. Makanya difirmankan oleh Allah, huwallazi yabda'ul khalqa summa yu'iduh wa huwa a'wanu 'alaihi. Sesungguhnya bagi Allah menghidupkan yang sudah mati itu lebih mudah daripada menciptakan di awal yang belum bisa hidup. Ya, sangat mudah ini. Maka dari itu dalam ayat tersebut kata Ibnu Jarir At-Tabari bahwa Allah Ta'ala memudahkan untuk mengembalikan kembali, ya, kepada air mani. Maksudnya bagi Allah sangat mudah sekiranya Allah menghendaki. Air mani yang sudah keluar dimasukkan lagi juga bisa bagi Allah Ta'ala. Tapi kan itu maksudnya supaya kita berpikir dan kita mengambil ibrah atau pelajaran. Tidak bolehnya seorang menyombongkan diri karena dia itu diciptakan dari sesuatu yang hina. Dan tadi saya lupa, tidak boleh menjual belikan air mani, ya. Air madi apalagi. Dan ini biasanya pada binatang sekarang. Bismillah. Misalnya air maninya kuda yang dari mana, yang besar itu dijual belikan. Siapa yang ingin bibitnya unggul bayar sekian, maka kudanya disuruh kawin dengan. Nah, ini nggak boleh, tidak dibenarkan. Kemudian yauma tublas sarair, kalimat tubla ay tukhtabar. Pada hari yauma tublas sarair dinampakkan segala sarair, rahasia yang tersembunyi. Maksudnya tukhtabaru wa tadhharu wa yadullu ala al-ikhtibar. Sesungguhnya pada hari ini adalah hari ujian, ya, yauma tublas sarair. Dan sarair, sarairul qulub minal aqaidi wan niyati wal amal. Ya, rahasia yang terkait dengan hati, baik itu amalan, keyakinan ataupun termasuk juga akidah. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, ketika Allah sebutkan fama lahu min quwwati wala nasir, maka artinya tidak ada bagi manusia itu satu quwwah wala nasir atau penolong. Ya, di dalam tafsir disebutkan di sini bahwasanya in kullu nafsin lama 'alaiha hafid, yang tadi bahwa setiap kita pasti akan ada yang mendampingi, yang mencatat segala amalan baik dan buruk. Kemudian ketika ayat yang tadi barusan, ya, falyanzuril insanu mimma khuliq, coba lihat dari apa kalian diciptakan. Disebutkan lama dzakara anna kulla nafsin 'alaiha hafiz, ittaba'a dzalika biwasiyatil insani bin nadhari fi awwali amrihi wa nash'atihi al-ula hatta ya'lama anna man ansha'ahu qadirun ala i'adatihi wa jazaihi. Jadi kembalinya sama kayak yang tadi. Allah Ta'ala sangat mudah menciptakan kembali setelah orang-orang ini dimatikan. Orang-orang ini meninggal, maka dihidupkan lagi bagi Allah sangat mudah lah. Orang menciptakan dari awal aja mudah bagi Allah. Sekarang kayak gini aja, ulangan remedi itu rata-rata, kalau remedi ya, anak-anak bisa jawabnya. Kenapa? Karena ada sebagian guru soalnya tuh sama dengan soal yang ujian pertama, jadinya bisa. Nah, orang yang dia Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, itu akan dimudahkan. Apapun caranya Allah akan kasih jalan. Dan ini keadaan seorang mukmin. Adapun ucapan yauma tublas sarair, dinampakkan segala urusan yang tersembunyi. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka tak ada bagi manusia satu kekuatan pun dan tidak ada yang bisa menolong kecuali pertolongan Allah Rabbul Alamin.
Nah, kemudian disebutkan di ayat ke-11-nya, was-sama'i dzatir raj', was-sama'i dzatir raj'i. Ar-raj'u mananya adalah sesuatu yang berulang. Makanya dalam tafsirnya di sini, demi langit ya yang mengandung ar-raj', sesuatu yang berulang. Apa itu? Air hujan. Jadi tafsirnya adalah air hujan yang di bumi ini kan kena panas, diuapkan, kemudian naik ke langit, langit jadi awan, awan tiup angin jadi embun, lalu turun hujan, lalu airnya ada yang nyerap, ada yang ke laut langsung, ada yang ke danau dan seterusnya. Nah intinya, ya sekalian, ar-raja ini sebagian tafsir menyebutkan dia adalah air hujan karena dia berulang. Walaupun demikian, ada catatan di antara para ulama bahwa kita tidak boleh tafsir, jangan karena ini airnya begitu banyak ya, melimpah ruah, akhirnya dia pun lupa ya, tidak memanfaatkan sebaik mungkin, tapi dia karena sangat boros akhirnya apa? Mubazir. Nah, kemudian saya bacakan di penjelasannya. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir, ay innallaha al-khaliqu qadirun ala raj'il insan yauma tublas sarair, ya, pada hari ketika dinampakkan semua yang tersembunyi, ya, tidak ada yang tersembunyi, semuanya dinampakkan. Maksudnya lama aqama subhanahu wa ta'ala ad-dalila ala sihatil qawli bil ba'si wal qiyamati wasafa halal insan fi dzalikal yaum faqala yauma tublas sarair. Jadi orang di waktu itu dalam keadaan kesulitan. Fatabayyanu ma kanu yukhfuna min khairin wa syarrin wa yujazawna ala ma yastahiqunahu min thawabin wa iqabin. Jadi sebagaimana halnya pada hari dinampakkan yang tersembunyi pada manusia, maka nampaklah di situ kebaikan dan keburukan, dan kemudian Allah membalasnya. Ya, kemudian disebutkan afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur dalam surat Al-Adiyat yang tadi ya. Ini sebagai penguat untuk ayat fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada penolong kecuali pertolongan Allah Rabbul Alamin. Nah, kemudian hadis sekalian, ketika Allah Ta'ala mengingatkan kita di ayat At-Tariq ini kan di awalnya tadi was-sama'i wat-tariq, ya kan? Dan demi langit dan demi bintang, yang kita sudah baca tafsirnya tadi, yang kita lihat di waktu malam ketika langit ini gelap, maka bintang yang terang akan sangat kelihatan. Nah, sebagai catatan kata beliau, wa fi qoulihi ta'ala falyanzuril insanu mimma khuliq. Cobalah lihat manusia dari mana diciptakan dari air yang hina. Sehingga dengan itu kita tidak akan merasa berbesar hati atau bersombong diri karena kita yang merasa lebih baik. Padahal enggak. Nah, adapun was-sama'i dzatir raj'i, dan demi langit yang dia memiliki sesuatu yang berulang, maksudnya berulang tuh bisa mananya adalah air hujan, ya. Dan ini diantara jadi air hujan yang turun ke bumi ini jumlahnya kira-kira sama dengan yang naik, begitu ya. Makanya dulu di pelajaran biologi ada fisika ya, tentang teori keseimbangan. Jadi kesetaraan ini akan terus berlanjut sampai kemudian kiamat terjadi. Su'alun ala wajhil jam'i falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Ini pertanyaan yang kalau jawabannya adalah cobalah manusia lihat ya, mimma khuliq, dari apa yang sesuatu yang dari apa yang kalian diciptakannya, dari apa begitu? Mimma khuliq, dari air mani kan? Khuliqa mimma indafiq. Diciptakan manusia dari air yang hina.
Ya, jadi intinya hadirin sekalian, kalau dikatakan di surat ini, di ayat-ayat yang tadi, falyanzuril insanu mimma khuliq misalnya. Dari sini menunjukkan bahwasanya min lawazimi ma'nahu huwa isbatul ba'si alladhi ankarahu ala tariqil kitabi ala tariqihi al kinayati wa talwihat. Ini sebentar, ada yang talwi, ini saya belum tahu ya, Allahu a'lam ya. Intinya di antara makna yang seharusnya kita fahami di sini bahwa orang-orang yang mengimani adanya hari kebangkitan pasti mereka juga mengimani apa yang datang dari Allah kan. Kalau Allah menghabarkan, coba lihat kita diciptakan dari apa? Oh, dari air yang hina. Walaupun kita sama-sama sekarang tidak pernah bisa mengerti bagaimana detailnya, tapi begitulah Allah tetapkan. Mereka yang beriman kepada hari berbangkit pasti mereka menerima keimanan kepada apa yang Allah habarkan semuanya, termasuk juga dengan bentuk ciptaan manusia yang diciptakan dari tulang rusuk kalau dia perempuan, sementara nasab kita kepada Nabi Adam dan dia adalah Abul Bashar. Begitu juga dengan urusan sesuatu yang berulang di langit, maksudnya air hujan. Air hujan ini sudah Allah pastikan ya semuanya. Sampai kita meninggal ini berapa banyak sudah Allah ketahui. Bahkan tetesan hujan di kepala kita sampai kita meninggal itu sudah ada ketetapannya. Ya, kembali ke ayat yang 11 tadi, was-sama'i dzatir ar-raj'i, dan demi langit yang memiliki sesuatu yang berulang, ya bisa juga maknanya hujan, wal ardi dzatis sada, dan juga bumi yang memiliki sada, tanaman atau tumbuh-tumbuhannya. Kemudian innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar sebagai qaulun fasl, sesuatu yang memisahkannya. Faslun ini artinya memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan dia bukanlah hazl. Hazl adalah tipu daya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini tafsirnya juga sangat ringkas. Jadi wa ma huwa bil hazl, Quran ini bukanlah al hazl, senda gurau permainan. Quran adalah Quran. Innahum yakiduna kaida, dan sesungguhnya orang kafir itu membuat rencana tipu daya. Wa akidu kaida, dan kami pun ya berbuat yang sama tadi ya, membuat rencana ya, dan juga dengan sebenar-benarnya. Wa akidu kaida. Lalu kemudian famahilil kafirina amhilhum ruwaida, oleh karena itu mahil ya, famahil al kafirin, berikan kepada orang kafir ini waktu begitu ya, berikan ditangguhkan. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, tapi hanya Allah yang tahu apakah memang mereka orang-orang kafir ini kalau masuk Islam nantinya sebelum wafat, ya kita tahu semua dimaafkan insyaallah, karena memang janjinya Allah Ta'ala begitu. Al-Islamu tajubu yajubu ma qablah, Islam itu menghapus yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau dia misalnya orang yang kafir, kemudian orang kafir ini sampai meninggalnya tidak Islam, lalu bagaimana? Di dunia dalam keadaan berbuat kekafiran, maka tetap orang ini atau mereka yang ada yang kafir belum taubat selama-lamanya, maka itu tidak mendapatkan balasan kebaikan, yang ada adalah kesengsaraan di akhirat selama-lamanya. Nah, oleh karena itu fama lahu min quwwati wala nasir, di ayat ini kita pun tahu takkan ada penolong pada siapapun, karena masing-masing orang di akhirat sendiri-sendiri, dan Allah Ta'ala dia adalah penolong
Zat yang maha menolong kepada kita semua kalau kita dalam keadaan mukmin. Oleh karena itu hadirin sekalian, surat ini memang bagian yang harus kita imani, di mana Allah Ta'ala ketika menghabarkan kepada kita misalnya tentang langit dan juga bintang-bintang yang tinggi, menunjukkan ba'da an tabayyana dalilu ala imkanil ba'si, katanya uqiba bi tahqiqin annal qur'ana haqqun. Setelah dihabarkan misalnya Allah ciptakan langit, kemudian Allah ciptakan juga bintang-bintang dan seterusnya, kemudian kan ini kan dihabarkan akan hancur, maka sangat mungkin kebangkitan akan terjadi. Kalau Allah mampu menciptakan bumi dan seisinya, maka pasti Allah bisa untuk menghancurkan bumi dan seisinya. Di waktu yang sama Allah bisa membangkitkan kembali dunia dan seisinya. Ya ikhwan sekalian, sebagai penutup sekali, innahum yakiduna kaida, ay innal kafirina al-mukadzibina bil qur'ani yakiduna liyadfa'u bikaidihim al-haq wa yu'aidu al-batila. Jadi innahu, mereka ini yakiduna kaida, maksudnya membuat tipu daya. Mereka orang kafir ini dan orang yang mendustakan Quran, mereka juga membuat makar, dan Allah Ta'ala tentu sebagaimana di ayat yang lain, makarnya akan mengalahkan, atau makar Allah tentu jauh lebih daripada makar makhluk. Orang yang mendustakan Al-Quran, maka mereka juga mendustakan secara umum adalah mendustakan risalah kenabian, ya, karena sama Quran dengan hadis. Nah, makanya di ujung ayat ini akidu kaida ay ana akidu bihim kaidan ay aziman jazaa kaidihim bi imhalihim wastidrajihim hatta uhlikahum. Jadi gini kawan, sebagai penutup, apabila ada orang kafir di dunia terus gimana? Kayaknya nyaman-nyaman saja begitu kan? Maka disebutkan dalam salah satu hadis di Sahih Muslim, itu karena dunia saking murahnya. Kalaulah sekiranya orang-orang tidak ingin, dalam ayat kan disebutkan begitu ya, di surat Az-Zukhruf ayat berapa, 33, kalaulah ya sekiranya manusia tidak ingin mereka itu jadi kufur semua gitu, gara-gara apa? Gara-gara orang kafirnya dibuatkan tangga-tangga dari emas menuju langit. Kalau Allah dikhawatirkan, kata Allah, nanti banyak orang yang tertipu, kemudian dia akan seperti itu, maka ini pun tidak terjadi. Yang kedua, alasan kedua apa? Karena dunia ini nggak ada nilainya. Bagi orang kafir, saya dan antum kalau lihat orang non muslim atau orang kafir, hartanya banyak, kendaraannya masya Allah, semua normal, semua lancar. Sampai-sampai kadang kita minder. Nah, ini masalahnya. Apakah menunjukkan kalau orang dikasih kekayaan dia tuh dalam keadaan sukses? Kan enggak. Jadi bahkan ayat yang sudah lewat kemarin ya, di beberapa surat kemarin, apabila seseorang dalam keadaan, ya kan, dia dikasih harta, dikasih segala-galanya, wah, dia katanya Rabbi akramani, Allah sedang memuliakan saya. Tapi kalau kita dikasih miskin, dikasih pokoknya tadi ya sakit dan seterusnya, jadi tidak bilang Allah memuliakan saya, dia bilang Allah sedang menghinakan saya. Padahal harta kekayaan dan sehat dan sakit itu tidak ada dalam arti apa dihitung seperti itu modelnya. Jadi kalau antum dari mana tahu kalau orang ini sukses kemudian dianggap, wah, dari mana tanda-tanda sukses? Uangnya banyak, hartanya lancar, usahanya normal dan yang lain. Ini bukan tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan itu ada pada sejumlah orang yang dia mendidik dirinya ya menjadi mukmin sampai dia meninggal di atas keimanan, sampai dia dimudahkan masuk ke dalam surga. Makanya di bagian akhir, fa akidu kaida atau akidu kaida ay ana akidu bihim kaidan aziman jazaa kaidihim
Ya, tipu daya mereka dibalas oleh Allah dengan tipu dayanya, sampai kemudian biimhalihim wastidrajihim. Orang-orang kafir ini diimhal, dibiarkan, diulur. Sampai satu masanya kelak siksaannya mereka akan lebih keras yang mereka rasakan. Makanya disebutkan di bagian akhir katanya famahilil kafirina amhilhum ruwaida, ay fahmil ya Muhammad haula'il kafirina zamanan qalilan wala yasta'jil iqabahum fa innahu waqi'un bihim la mahalata fal waqti alladhi ja'alahu Allahu mau'idan lihalakihim. Jadi intinya fala ta'jal, jangan terlalu terburu-buru seseorang, ya. Dan termasuk juga kalau misalnya dia mendapatkan, ya, bahwa kalau dalam maksiat terburu-buru bagus, ya, ditinggalkan. Untuk kebaikan juga wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dipercepat. Nah, adapun urusan-urusan yang kadang seseorang dia tidak menyadarinya, katakanlah dia berangan-angan terus kok nggak kecapean angan-angannya, niatnya, maka tentu sebagaimana yang tadi, Allah sudah punya kait tipu daya, dan tipu daya Allah ini bagi mereka yang berbuat tipu daya, ya. Sebagaimana makar, Allah memberi makar kepada yang berhak dikasih makar. Begitu juga Allah menipu, bukan menipu, ya, nasallahu al-afiyah. Jadi Allah Ta'ala disebutkan di sini kan innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang-orang kafir ini berbuat makar, ya. Mereka itu mendustakan Al-Quran. Yakiduna liyadfa'u bikaidihim al-haq wa yu'ayyidu al-batil. Maka akidu kaida wa ana akidu bihim kaidan aziman, kata Allah. Aku membuat tipu daya kepada mereka dengan tipu daya yang agung, yang besar. Ya, jadi ini kira-kira surat At-Tariq. Simpulan faidahnya tadi belum kita simpulkan. Di antara faidah yang bisa kita ambil, kata beliau, al-iman, ya, bil ba'si tadi, ya, sudah, ya, beriman kepada hari kebangkitan, dan ini jelas tidak bisa dipungkiri. Hatta orang-orang non muslim juga mengimani adanya kebangkitan walaupun salah jalan. Dan di bagian yang kedua kata beliau menunjukkan bahwasanya tafsir Quran bil Quran yang tadi, ya, karena At-Tariq ini adalah An-Najmus Saqib, tafsir Al-Quran bil Quran. Kemudian yang berikutnya juga bahwa ujung dari kemenangan ada pada orang-orang yang bertakwa. Jadi oleh karena itu, apapun tipu daya orang-orang kafir kepada muslimin, insya Allah kita akan selamat kalau kita dalam keadaan ikhlas dan jujur atau ittiba biidznillah. Ya, dan saya perlu mengingatkan diri saya dan antum sekalian bahwa Allah Ta'ala sangat berkuasa untuk mendatangkan air hujan, air mata air. Yang lebih mengherankan, ikhwan, Zam-Zam itu nggak habis-habis coba sampai sekarang. Diambil setiap hari. Sekiranya ada kerannya di sini dan itu nyambung ke sana, saya juga yakin itu air tidak habis-habis. Zam-Zam ini, Allah. Begitu juga dengan itu, karena apa? Kalau Allah sudah menghendaki, maka sangat bisa bagi Allah untuk melakukan. Orang menciptakan langit aja bisa, apalagi yang kecil-kecil, ya kan? Dan juga kita perlu bersyukur bahwasanya ada air hujan yang itu berulang, dan negeri kita termasuk negeri yang subur. Dan mungkin kita sering melihat hujan turun, walaupun kadang jarang berdoa membacanya. Di beberapa negeri, Ikhwan, seumur hidup belum pernah tahu hujan. Ada sebagian kawan yang tadi, dia negerinya di negeri yang daerahnya sangat dingin, dan udaranya sampai min berapa itu, ya, banyak min, sangat dingin.
Jadi kita nih, masya Allah, alhamdulillah, ada panas, ada hujan, ada semuanya kita nikmati, dan semoga ini menambah ketaatan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini, dan semoga bermanfaat apa yang kita baca dari tafsir singkat di surat At-Tariq. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita sekalian. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad, wa naktafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, kalau ada yang mau bertanya. Bapak mau tanya, silakan. Ya. Boleh. Bismillah. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan ad-dunya, ya, jannatul kafir, sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Maksudnya, kalau ada satu orang yang kafir di dunia, kemudian dia punya segala-galanya, dikasih harta, dimudahkan, ya kan? Di surat Az-Zukhruf tadi, ayat 33. Az-Zukhruf. Surat keberapa Az-Zukhruf? Ayat 33 ayatnya. Jadi kalau Allah Ta'ala, tentu Allah yang maha tahu, ya, akan menjadikan orang-orang kafir ini dibuat tangga yang terbuat dari emas di rumah-rumah mereka. Rumahnya dibuat lantai tinggi begitu, mungkin terbuat dari emas ataupun dari perak. Nah, sehingga orang ketika melihat, wah, orang kafirnya seperti itu, akhirnya mereka berkeinginan untuk jadi orang kafir semua. Dan itu tidak terjadi. Orang kafir yang sekarang saja dibuat apa? Misalnya hartanya banyak, usahanya lancar, kadang-kadang kita terfitnah. Tapi intinya itu bukan satu kesuksesan. Jadi kalau kita banyak harta, itu bukan berarti dia sukses. Dalam arti orang ini sedang dimuliakan Allah, ya kan? Tapi yang dimuliakan Allah dengan ketakwaan, bukan karena harta. Kalau kita dikasih kemiskinan, jangan bilang, ya tadi, ya, kita dalam keadaan sedang dihinakan, ya kan? Fayaqulu rabbi ahanan, lagi dihinakan. Enggak dihinakan, kita nih miskin. Nabi aja dalam keadaan kekurangan hartanya. Kalau kita uangnya lagi banyak, jangan dibilang Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan saya. Makanya di hadis tadi sama dengan di Az-Zukhruf yang tadi Bapak sampaikan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kata Ibnu Hajar seorang qadhi, beliau pakai baju yang bagus, naik kuda. Di satu jalanan bertemu orang Yahudi kafir. Yahudinya compang-camping bajunya, nggak punya makanan, nggak punya uang. Kata orang Yahudi, alaisa, katanya, bukankah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Yahudi ini ilmunya banyak. Bukankah menurut agama engkau dari nabi kalian, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Engkau, wahai Ibnu Hajar, seorang ulama, dan engkau pakaiannya Masya Allah mewah, kendaraannya mewah, dan engkau seorang muslim. Mana katanya penjara? Saya Yahudi kafir, katanya surganya bagi orang kafir. Saya sengsara, nggak punya uang, nggak punya apa. Jawaban Ibnu Hajar, iya, adapun apa yang kamu lihat tentang saya mukmin, saya jadi hakim, saya pakaiannya bagus, kendaraannya kuda waktu itu. Dibandingkan sorga dengan segala nikmatnya, maka yang kamu lihat tentang saya ini seperti penjaranya. Dan kamu Yahudi nggak punya pakaian, nggak punya uang, nggak punya apa. Dibandingkan masuk neraka, itu kayak sorganya.
Akhirnya Yahudi ini masuk Islam gara-gara itu. Jadi kalau sekarang gini, ada orang kafir, hartanya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi dia kafir. Kita nih nggak punya apa-apa, tapi kita mukmin. Kita milih mana? Milih mukmin. Ya apa enggak? Iya kan? Inilah yang kadang berat kadang-kadang kaum muslimin. Jangankan yang gitu-gitu, baru dikasih Indomie 2 bungkus aja sudah goyah akidahnya kan? Apalagi di negeri kita ini banyak kasus sampai rela membuang agamanya dalam rangka mau menikahi non muslim, dianya harus murtad dan dia mau. Allahu Akbar. Iya kan? Itu banyak. Karena orang di negeri kita kadang-kadang menganggap pindah agama itu kayak ganti baju. Sekarang batik, besok ini dan itu. Nah, ini. Jadi begitu Pak tadi. Dan dunia ini hina. Jadi biarkan orang-orang yang mereka senang-senang di dunia, tapi kesenangan kita ada di akhirat. Kalau ada seorang mukmin senang di dunia, itu karena busyra, kabar gembira yang disegerakan saja. Ya, oleh Allah Ta'ala. Jadi kesenangan kita di dunia ini, misalnya apa yang membuat kita senang? Oh, macam-macam lah, ada harta, ada ini. Dibandingkan sorga, itu nggak ada apa-apanya. Makanya kayak penjara. Gitu ya Pak ya? Cukup? Saya kira cukup itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan maaf saya agak kurang ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit kita membaca tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.